Halo, selamat pagi makan ya. Di kesempatan kali ini gue mencoba untuk mendokumentasikan gue dalam mengupgrade laptop gue yang lama. Laptop gue itu Acer Aspire 4752Z, beli tahun 2011, dibeli almarhum bokap dulu, dan sampai sekarang masih gue pakai ya karena emang ada itu doang gitu. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman kayak emang gue harus upgrade laptop gue deh. Lagu oke, langsung aja ya, kita cek benchmark dulu. Jadi sebelum gua upgrade, gua coba cek dulu benchmark atau mungkin bisa dibilang tolak ukur performa laptop gua sebelum di-upgrade. Di sini gua menggunakan dua benchmark. Yang pertama itu ada Geekbench 4. Ini buat benchmark CPU. Yang kedua ada Crystallismark, ini untuk benchmark harddisk, karena yang beberapa gua upgrade memang gua mengganti SSD dan nambah RAM. Jadi dua ini sih yang gua pakai. Di Acer Aspire 4752 skor single core-nya sendiri ada di 1782 dan multi core score-nya ada di 3075. Ini jadul banget, angkanya kecil banget sih untuk ukuran laptop mungkin ya kalau dibandingin sekarang. Wajar sih angkanya kecil gitu, soalnya prosesor yang di laptop ini tuh masih Pentium B960, prosesor 1 dengan 2 core, jadi multi core juga cuma 2 kali lipatnya si single core gitu, karena emang core cuma 2. Jadi kalau dibandingkan dengan i3, i5 sih masih jauh gitu, karena mereka ada 4 dan 6 core gitu ya. Cuma setelah upgrade kira-kira bakal ada performa lebih nggak ya dari single core, multi core score, sama kecepatan membaca dan menulis read and write dari hard disk. Nah ini juga pengaruh nih. Mesin ini kan masih pakai hard disk. Kalau diganti SSD katanya sih bisa lebih cepat. Jadi kita mau dicoba dulu. Kita rekam dulu performanya untuk bisa dibandingin nanti setelah update-nya gimana. Begitu. Oke, untuk mengupgrade laptop ini ada beberapa hal yang harus kita siapin selain dari alat-alatnya ya. Yang pertama itu flash disk ini. Ini flash disk udah diisi sama Windows 8.1 karena Windows ini yang gue rencana mau pakai Windows 8 di laptop yang akan gue upgrade. Jadi ini udah terinstall 64-bit arsitektur. Selanjutnya ada Kingston RAM 8GB. Jadi upgrade dari 2 ke 8 itu jumlah yang lumayan ya untuk performa. Terus sama ini SSD mereknya Kingmax dengan ukuran 120GB. Ini yang untuk menggantikan harddisk dalam processing aplikasi. Jadi nanti C-nya tuh bakal di sini semua gitu. Ini buat naruh-naruh aplikasi. Nanti harddisk yang ini khusus buat storage. Terus sama ini HDD KD. Nah ini tuh fungsinya tuh untuk menggantikan si optical drive. Jadi kan ada DVD player. Ini nggak pengen gue pakai, mau gue ganti dengan si HDD ini gitu. Jadi si SSD ini menggantikan harddisk. Nah harddisk yang diganti ini tetap kita pakai, dipasang HDD KD. Yang kita ganti keluar itu ada si optical drive-nya. Optical drive-nya kita nggak pakai. Terus ada lagi opsional kalau emang mau bagusin performa lagi, itu ada Arctic Silver. Nah ini tuh fungsinya untuk ngasih kayak semacam gel gitu
di thermal ini ya, processingnya, jadi suhunya tuh nggak panas banget gitu. Nah untuk langkahnya sendiri, oh ya, jangan lupa obeng ini buat bongkar-bongkar, terus minyak kayu putih, tisu, sama cotton bud ini buat ngebersihin thermal paste yang lama gitu untuknya. Jadi langkah pertamanya adalah kita bongkar laptopnya untuk ganti thermal paste-nya terlebih dahulu, karena ini yang lebih sulit sih. Kita mulai ya. Oke, ada dua hal sih yang perlu diingat ketika bongkar. Yang pertama, pastiin semuanya udah kebuka, nggak ada baut yang ketinggalan. Kalau ada baut yang ketinggalan nanti bakal berasa tuh ketika ngebuka keyboard, itu ada yang berat nggak bisa kecabut, itu karena ada baut yang belum kebuka. Yang kedua, pastiin ingat baut mana aja yang tadi dibongkar, posisinya di mana, placementnya jangan sampai lupa. Dan sebenarnya kalau emang cuma mau upgrade RAM atau upgrade hard disk tanpa perlu ngebongkar laptopnya, itu udah bisa gitu. Kayak di sini ada hard disknya, di sini ada hard disk, dan di sini ada RAM-nya. Jadi ibaratnya cuma mengganti ini aja sih udah cukup sebenarnya. Tapi karena gua mau mengganti thermal paste-nya, jadi mau nggak mau ini harus gua bongkar semua gitu. Gue lanjut ya. Ini alisnya udah gue copot. Nah ini nanti akan gue pasangkan dengan supaya bisa ditaruh di optical drive. Lanjut ya. Rame yang lama. Sebenarnya nyabut ini tuh paling gampang karena cuma cukup membuka baut yang ini gitu. Oke, gue udah ngebongkar laptopnya sampai motherboardnya. Tapi ini emang apa ya? Gue akuin laptop ini emang anatominya parah banget sih. Maksudnya rumit ya, untuk bongkarnya tuh rumit gitu. Beberapa laptop sih ada yang sederhana, dia cuma buka kap bawahnya, kipasnya udah ada kipasnya, jadi untuk membersihkannya sih gampang. Jadi karena ini seri lama gitu ya, namanya juga laptop tahunnya 2011, jadi ribet mukanya. Nah nanti si thermal pasta ini kita bakal pasang thermal pasta ini di prosesornya dan onboard VGA nya. Yang pertama-tama itu kita buka dulu nih kipasnya nih. Oke. Nggak kelihatan ini kan ngeluber. Nah ini tuh harusnya kita bersihin, dan kalau bisa kita aplikasiin itu tepat pada atas, jadi nggak ngeluber ke samping kayak gini. Kita bersihin dulu pakai minyak kayu putih sama cotton bud.
Oke, thermoplastnya udah kita ganti, sisanya tinggal kita balikin dan pasang apa yang mau di-upgrade. Siap. Oke, dengan semua yang udah terpasang, tadi sorry botnya hilang tuh, nggak tahu kayak jatuh jadi bunung. Yang bisa kita pasang lebih dulu adalah slot RAM-nya sama SSD. Untuk hard disk drive nanti akan gua pasang belakangan. Kita lanjut. Oke, tadi udah kita pasang SSD-nya dan RAM 8 GB-nya. Nah, sekarang yang kita pasang adalah ini hard disk yang awal kita punya. Dan ini optical drive yang tadi dicopot. Kalau kita film aja. Ini ada optical drive yang kita copot, jadi optical drive ini nggak kita pakai, tak ada, tapi tempatnya itu kita gunakan untuk hard disk. Jadi full penyimpanan, ada 120 GB SSD dan 500 GB hard disk drive yang memang semulanya ada di laptop Acer. Langsung aja kita praktekkan nih cara masaknya. Oke, tadi laptopnya udah diinstal SSD 120 GB, terus RAM-nya dinaikin jadi 8 GB, dan apa tadi namanya tuh, optical drive-nya itu udah diganti sama hard disk bawaan. Permasalahannya adalah si SSD ini kan belum ada datanya, belum ada OS-nya. Jadi kita install OS yang mau gue pakai itu Windows 8,1. Langsung aja. Gue kirain nggak bisa nyala, ternyata masih kedetek data si di hard disk drive-nya gitu. Coba kita cek my komputer. Oh, tapi SSD-nya itu belum kebaca di sini. Jadi masih ada jadi ini masih hard disk yang tadi ya, masih hard disk yang 500 GB itu masih partisi C dan D, tapi SSD yang kepasang itu belum kebaca. Kita restart dulu ya. Jadi ini di BIOS-nya kebaca, kelihatan nggak sih? Jadi di prioritas BIOS-nya gue taikin di USB FDB supaya si flash di sini bisa install ulang Windows 8 dan ngebooting pakai KingMax SSD di sini. KingMax-nya udah kebaca ya. KingMax SSD-nya sudah masuk, cuma memang belum ada isinya gitu, jadi harus diinstal. Oke, untuk Acer Aspire yang gue punya, gue memilih
Windows 8,1. Ini ada pertimbangannya juga sih, karena setelah gue browsing di internet, antara Windows 7, 8 dan 10, 8 itu mungkin apa ya, kalau bisa dibilang tuh jadi dari 7 ke 8 itu ada improve yang signifikan, tapi dari 8 ke 10 itu dia nggak terlalu kelihatan performanya, apa ya, peningkatan performa itu tipis. Jadi gua pakai 8 aja, khawatirnya kalau pakai yang 10 terlalu berat untuk laptop gua. Ya walaupun udah di-upgrade gitu, kita custom aja karena kita mau ini. Nah di sini kan ada, nah unallocate ini SSD yang baru kita install. Sistem reserve ini, jadi partisi 1, 2, 3 ini adalah tadi yang di hard disk drive. Ini bisa kita hapus sistem reserve ya. Nah ini gak usah takut datanya hilang, karena emang yang dihapus tuh cuma apa ya, cuma data ininya, program filenya lah ibaratnya gitu. Jadi tidak, kalau emang gak naruh data di situ sih hapus aja. Nah jadi semua data OS-nya itu mau gua taruh di SSD supaya pemrograman aplikasinya lebih cepat. Sini read and write-nya cuma 76 sama 58 megabyte per second, sedangkan kalau kita menggunakan SSD itu bisa sampai 520 megabyte per second. Itu read-nya, write-nya 455. Jadi improve banget lah pokoknya. Walaupun sebenarnya SSD-nya si King Max ini ya bukan SSD yang populer ya. Sempat nyari benchmarking juga, kayak jarang gitu orang yang pakai, tapi so far lumayan lah gitu. Dan dari angkanya agak beda kan, kalau di waktu tadi masih pakai Windows 7 dengan 32 bit, single core-nya bisa 1700 dan multi core-nya bisa 3000. Ketika diinstal Windows 8 64 bit cuma 761 dan 1400. Cuma gini sih, ini kan berdasarkan angka ya. Walaupun tadi sempat nyoba browsing mulus banget lah dengan RAM yang udah di upgrade 8 GB gitu. Nggak bisa ditentuin, bukan nggak bisa ditentuin ya, nggak bisa kita nilai seketika gitu. Emang harus gue pakai lah kira-kira 3 hari atau berapa hari gitu supaya gue bisa ngerasain perbedaan. Dan improvementnya setelah upgrade tuh apa sih yang dirasa beda, mungkin gitu ya. Kurang lebih gue bakal pakai sekitar 3 hari lah. Senin mungkin gue bakal plus lagi dengan penggunaan gue selama 3 hari itu, apa aja yang gue rasain berbeda gitu. Oke, sekarang udah hari Jumat, udah seminggu sejak gue upgrade lagi di McD BMM Spicy. Sekalian lari reviewnya. Gak nyangka sih, kirain 3 hari cukup, ternyata butuh seminggu gitu.
Oke, tadi gue udah selesai makan. Sekarang gue bakal bahas ulasannya selama seminggu penggunaan dari laptop yang baru gue upgrade. Jadi waktu gue selama seminggu itu gue agak sedikit ngemodifikasi housingnya. Jadi kayak kan laptop gue baret-baret, jadi gue bawa ke tukang stiker motor, gue tempel stiker karbon hitam. Gue ngeliat ini di YouTube juga sih, gue terinspirasi, gue pengen nyoba dan ternyata jadinya bagus gitu. Dan itu cuma ngabisin 50.000 yang worth it menurut gue, walaupun ya ada sedikit flaw sih, karena ya emang dia ini tukang stiker motor gitu. Sekali dapat orderan laptop ya agak bingung. Oke, itu masalah ini sih, masalah visual. Bangsat berisik banget. Oke, tadi itu masalah visual laptopnya. Lanjut kita bahas performanya, karena emang tujuan gue ngupgrade laptop ini kan sebenarnya biar lebih cepat lah gue gunakan, supaya gue bisa ngapa-ngapain pakai laptop ini gitu. Dan yang paling signifikan adalah kecepatan booting atau boot speed. Jadi ketika lu nyalain laptopnya dari awal sampai screen-nya nyala itu cepet banget, di bawah 10 detik lu udah bisa mengoperasikan laptop lu. Pokoknya canggih gitu. Menurut gue upgrade SSD ini yang paling berperan. Gue akan lanjut membahas berapa sih biaya yang gue habiskan untuk upgrade laptop ini. Yang pertama, gue beli HDD itu kalau yang buat ini buat naruh harddisknya untuk menggantikan optical drive itu cuma 27.000. Yang kedua itu ada RAM Kingston 8GB, lu bisa cari di Tokopedia, harganya cuma 330-an. Kadang naik, kadang turun, pokoknya kalian pantau aja harganya. Kalau kalian ada budgetnya langsung beli aja. Gue menyarankan upgrade 8GB ini sebenarnya beberapa laptop keluaran lama kan memang limitnya di 8GB. Jadi kalau lu upgrade-nya ke 4 itu agak nanggung gitu, walaupun memang agak lebih affordable gitu. Kalau kalian mau nyari RAM 4GB yang secondan pun banyak gitu, tapi gue merekomendasiin langsung aja lompat ke 8, gak ada ruginya kok. Itu yang kedua. Yang ketiga itu SSD-nya, SSD KingMax 120GB. Ini SSD bikinan Taiwan yang underrated banget gitu. Performanya oke juga ya, belum ketahuan gitu, karena yang gue baru gak pakai seminggu kan. Daya tahan SSD-nya bisa sampai berapa tahun nih gue pakai gitu. Tapi dengan harga 230-an lu udah dapet SSD tuh menurut gue bagus banget, karena beberapa SSD tuh kalau dengan dengan kapasitas gitu rata-rata harganya di 500, di 400. Ada dua opsi sih. Lu bisa beli SSD yang KingMax gue beli, lu cari di Tokopedia, settingan harga termurah ya, raket proletar pasti kalau ke marketplace harga paling murah. Atau lu cari SSD second, cuma lu cek health-nya. Jadi lu tanya biasanya nih kalau jual harddisk atau SSD, sentinelnya berapa, health atau performanya berapa. Kalau dia masih 100, lu sikat aja gitu. Jadi gitu. Nah, kalau di total berarti habis berapa ya? Kurang lebih nggak sampai 600.000, tapi kalau dimasukin sama ongkir ya 600 sekian lah gitu. Tapi dengan 600 sekian dan lu dapat performa yang gua dapat sekarang, menurut gua itu bagus banget. Pasti yang harus jadi pertimbangan untuk upgrade laptop lama lu, mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau memang lu cuma punya ini gitu, lu cuma punya laptop ini yang lu punya, kayak gue cuma punya laptop Acer S5 ini, upgrade, karena lu nggak ada opsi lagi gitu. Ya mungkin karena gue awalnya gitu, gue awalnya pengen beli laptop baru, gue pengen punya MacBook, masih jadi wishlist gue, tapi karena duitnya belum cukup, keburu kapan nih gue dapet duitnya gitu. Jadi opsi terdekat untuk menunjang produktivitas gue itu adalah upgrade laptop gue. Dengan budget 600.000 lu bisa dapet performa yang gue nggak bener-bener ngerasa ini laptop kayak bukan laptop gue yang dulu gitu. Bener-bener cepet, bener-bener ngebut. Bahkan video yang lu tonton sekarang gue edit di laptop ini gitu. Itu yang pertama. Kalau emang ini satu-satunya gadget lo, upgrade. Yang kedua, ini
akan meningkatkan nilai jual laptop lo yang sekarang. Jadi gini, gue upgrade laptop ini, someday gue bakalan pengen beli laptop baru, ini pasti nggak gue pegang, gue bakal jual, someday gue bakal jual laptop ini. Tapi karena performanya udah naik, ya pasti harganya juga naik gitu. Dengan apa ya? Dibandingkan gue misalnya gue jual laptop ini dengan keadaan apa adanya, nggak gue upgrade, masih RAM 2 GB, masih harddisk, itu harganya pasti jatuh banget. Dengan upgrade sekian, dengan upgrade sejumlah yang tadi gue sebutkan, seenggaknya ini bisa menjadi bargaining power barang lu gitu. Jadi kayak barang itu harganya nggak jatuh banget, tapi bisa nyimbangin, dan lu nggak apa ya, nggak akan ngerasa rugi banget lah kalau lu menjual gitu. Mungkin itu sih saran gue. Oke, sekian pendokumentasian upgrade laptop gue. Gue nggak tahu sih ini bakal ditonton apa enggak, karena ternyata durasinya panjang banget gitu. Gue nggak tahu lu akan nonton sampai habis, tapi kalau lu mau nonton sampai habis, gue berterima kasih banget. Gue butuh banget masukan, karena gue tahu banyak orang yang lebih jago, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi untuk berbagi sih lebih tepatnya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih udah mau nonton sampai habis, dan gue tunggu komentar-komentarnya untuk kita diskusi lebih lanjut. Dah.